Shalom. Apa kabar semua anak-anak kelas Daud, Daniel, Gideon, dan Yonatan. Pasti semua sudah tidak sabar untuk ikut pada hari ini ya. Ada yang harus kalian ingat-ingat, yaitu Pertama, menggunakan pakaian yang sopan seperti kita ibadah ke gereja. Yang kedua, dan tempat duduk yang nyaman dan aman tiduran. Ketiga, ikut bernyanyi saat ujian dan mendengarkan sungguh-sungguh saat firman diberitakan. Sudah siap semua? Yuk kita mulai ibadah. sebelum mulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Lima tangannya, buat matanya ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau mulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Semangat. Mari teman-teman, kita bersama Tuhan dengan merenungkan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan, siang hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita semua masih boleh berbakti walaupun masih secara online ya anak-anak. Gak apa-apa ya. Yuk sekarang kita semua mau duduk manis. Kita mau simak firman Tuhan siang hari ini. Hari ini Tante Syuri mau bercerita tentang minyak seorang janda. Kita simak bareng-bareng ya ceritanya ya. Nah, Tante Shirley sempat bikin gambar ini ya. Ada seorang ibu janda yang tinggal dengan 2 orang anaknya. Ibu janda ini sudah tidak punya suami, suaminya sudah meninggal. Anak-anak ini, kedua anak ini sudah tidak punya ayah lagi. Nah, ibu janda ini masih punya hutang anak-anak yang belum terbayarkan. Sekarang ini
dia sudah tidak punya suami, mungkin dia sudah lebih terbatas kemampuannya. Mungkin dia cari uang pun, namanya seorang diri ya sudah tidak ada suaminya. Jadi mungkin dia cari uang untuk hidup dia dan anak-anaknya. Sedangkan hutangnya belum bisa dibayar-bayar. Nah, biasanya kalau orang punya hutang itu kan pasti ditagih. Kadang juga pasti berbunga. Berbunga itu artinya tambah banyak. Tambah lama tidak dibayar, tambah banyak lagi hutangnya, bertambah-tambah. Nah, sampai pada suatu waktu si penagih hutang itu datang lagi ke rumah ibu janda ini. Sampai sekarang kamu belum bisa membayar hutang-hutangmu. Kalau hutangmu tidak segera dibayar, aku akan mengambil kedua anakmu ini dan akan aku jadikan budak. Aduh, ibu janda ini sedih sekali anak-anak. Mana ada orang tua yang pengen berpisah sama anak-anaknya? Mana ada orang tua yang mau anak-anaknya diambil orang dan dijadikan budak? Ibu janda ini pun sedih sekali. Dia tidak kepengin anak-anaknya diambil oleh penagih hutang itu dan dijadikan budak. Dia tidak mau berpisah sama anak-anaknya. Tapi dia tidak punya uang anak-anak. Dia tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Bahkan mungkin tempat yang dia tinggali, rumah yang ia tinggali pun mungkin bukan punya dia. Kalau rumah itu punya dia, mungkin sudah dijual. Uangnya pasti lumayan kan, kalau uang jadi hasil penjualan rumah, uangnya bisa dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa anak-anak. Dia sedih sekali. Tapi bersyukur dalam kesedihannya, dalam ketakutannya, ibu janda ini tidak berlari kepada hal-hal yang tidak benar. Ibu janda ini dia berdoa. Dalam kesedihannya, ibu janda ini dia berdoa. Kita semua pun sama anak-anak. Kalau waktu kita sedih, waktu kita takut, jangan lupa berdoa. Ibu janda ini berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan kemudian dia ingat, oh iya, ada Nabi Elisa. Zaman itu zaman Nabi Elisa. Ibu janda ini mencari Nabi Elisa. Ibu janda ini mencari Tuhan, mencari hamba Tuhan. Untuk ibu janda ini tidak mencari orang lain lagi yang bisa meminjamkan uang, kemudian buat nutup hutangnya yang kemarin, tapi dia berhutang lagi juga. Nah, dia mencari Nabi Tuhan. Dia mencari Nabi Elisa. Maafkan, ini mungkin gambarnya tidak seperti Nabi Elisa yang benar ya, tetapi tante kepingin menggambarkan seorang tua ya, yang diceritakan Nabi Elisa mungkin kan sudah cukup berumur ya. Nabi Elisa ini adalah hamba Tuhan. Dia mau pasti menolong orang-orang. Nah, waktu berjumpa dengan Nabi Elisa pun bertanya, apa yang ada padamu ibu? Nabi Elisa, ibu mungkin bilang ya, tolong saya tidak bisa bayar hutang-hutang saya Nabi. Padahal suami saya juga sudah meninggal. Sekarang orang yang menagih hutang itu mau mengambil anak-anak saya menjadi budak kalau sampai hutang itu tidak dibayar. Apa yang harus saya lakukan, Nabi Elisa? Nabi Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Kamu tuh masih punya apa di rumah? Ibu ini ingat-ingat. Dia tidak punya apa-apa lagi anak-anak. Mungkin kalau punya perhiasan aja mungkin sudah dijual semua buat hidup. Dia hanya ingat, dia masih punya sebotol sebuli-buli. Satu buah buli-buli. Buli-buli itu sama dengan botol ya anak-anak. Satu botol yang berisi minyak. Cuma itu saja yang saya punya, Nabi Elisa. Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Apa yang ada padamu? Cuma ada satu botol minyak, tidak apa-apa bu. Sekarang, kamu pulanglah nanti bersama anak-anakmu. Ambillah botol-botol kosong atau bejana-bejana kosong. Atau bejana itu biasanya seperti tempat-tempat air yang terbuat dari tanah liat itu anak-anak.
Kamu punya apalah Bu? Punya botol kosong, bejana kosong, gentong mungkin, atau kok gentong besar ya, susah ya. Yang agak kecil-kecil lah, botol air yang apalah pokoknya yang kamu punya. Siapkan itu, dikeluarin semua, ditoto semua. Tapi jangan sedikit. Nah, terus, kalau kurang banyak, pinjamlah ke tetangga-tetanggamu. Anak-anakmu suruh pinjam. Tetangga-tetanggamu punya botol, punya bejana, punya tempat air apa, pinjamlah semua. Setelah semua botol-botol terkumpul, masuklah di rumah, tutuplah pintu. Kemudian mulailah ambil botol minyak yang kamu punya itu dan tuangkanlah isinya ke dalam botol-botol bejana-bejana kosong tadi. Untung anak-anak, ibu janda ini tidak kebanyakan tanya. Dia tidak bertanya, lah Nabi, aku tuh cuma punya botol minyak itu cuma sedikit loh. Yuk gimana? Nggak, ibu janda tidak tanya-tanya anak-anak. Waktu Nabi Elisa bilang sekarang kamu pulang, siapkan botol dan bejana kosong sebanyak-banyaknya. Kemudian masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu dan mulailah tuang minyak yang kamu punya dari buli-buli tadi ke dalam botol-botol itu. Ibu tadi tidak bertanya apa-apa lagi. Siap Nabi Elisa, baik Nabi Elisa, saya akan lakukan. Dia pulang dengan hati yang taat, dengan hati yang semangat. Dia melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dia ambil botol-botol bejana-bejana kosong yang ada di rumahnya. Dia jejer, dia toto semua. Memang tidak banyak. Kemudian dia bilang sama anak-anaknya, nak, kamu pergilah ke tetangga-tetangga kita. Pinjamlah botol-botol kosong sebanyak-banyaknya. Pinjamlah botol-botol kosong sebanyak-banyaknya. Anak-anaknya ini, anak ibu janda ini, 2 orang tadi juga adalah anak-anak yang taat. Mereka enggak, aduh Bu, buat apa tuh pinjem banyak? Enggak tanya. Mereka juga enggak males. Aduh Bu, males jalan sampai ke sana, malu nanti kalau ditanya-tanya orang mau apa, nanti bawanya ke sini berat. Enggak. Mereka anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat, anak-anak yang suka menolong orang tuanya. Mereka pergi keluar ke tetangga-tetangga, pinjam botol, pinjam bejana sebanyak-banyaknya. Sampai mungkin ditanya juga anak-anak sama tetangganya. Yalah Le, mek gawe apa to yo? Jile botol-botol kok akeh banget. Nak, kamu tuh pinjam botol segitu banyak itu mau buat apa? Mereka cuma bilang apa? Nggak tahu Bu, ibu saya yang suruh pinjam botol, pinjam bejana. Saya pinjam dulu ya Bu, terima kasih. Mereka pulang, mereka tata botol-botol yang sudah dipinjam itu. Kemudian ibu janda ini mulai menuang minyak-minyak. Kok minyak-minyak ya? Mulai menuang minyak di dalam buli-bulinya tadi. Botol buli-buli itu harusnya kecil, tidak besar sekali. Tante sepertinya agak salah menggambarnya ya, kok kelihatannya besar. Buli-buli itu sebetulnya adalah botol yang kecil. Botol itu, buli-buli itu dituang, mengisi botol yang satu, bejana yang satu kepada bejana yang lain. Dan mujizat Tuhan terjadi. Minyak yang ada di dalam buli-buli tadi tidak berhenti mengalir, anak-anak. Botol berganti botol, bejana berganti bejana, baik yang dipunyai ibu janda itu maupun yang dipinjam oleh anak-anaknya dari tetangga-tetangga, diisi satu demi satu. Begitu satu botol terisi, ibu janda tadi berkata, nak, bawa sini lagi botol kosong, ya, terisi kembali. Mau penuh lagi bejana yang diisi tadi, ibu janda itu bilang lagi, nak, dekatkan lagi botol yang baru, dekatkan lagi bejana yang baru, sampai satu demi satu terisi penuh, anak-anak. Sampai ibu janda itu tadi berkata, nak, dekatkan lagi botol atau bejana yang masih kosong. Sampai anaknya berkata, ibu, semua bejana-bejana ini sudah terisi. Semua botol-botol ini sudah terisi, Bu. Sudah tidak ada lagi botol kosong. Waktu sudah tidak ada lagi botol kosong, anak-anak.
otomatis minyak di dalam buli-buli ibu tadi berhenti mengalir. Begitu botol atau bejana yang terakhir penuh terisi, minyak di dalam buli-buli itu berhenti mengalir. Tuhan mengirimkan mujizat. Minyak dari botol yang kecil tidak berhenti mengalir sampai begitu banyak bejana botol yang besar-besar, lebih besar, terisi penuh. Tetapi pertolongan Tuhan pun selalu tepat, anak-anak. Begitu botol yang terakhir, begitu bejana yang terakhir penuh terisi, maka minyak itu pun berhenti mengalir. Ibu janda ini kemudian menjual minyak-minyak di dalam botol tadi bersama dengan anaknya, ya. Minyak-minyak di dalam botol itu dijual, anak-anak. Dan terkumpullah uang yang banyak. Uang itu bisa dipakai untuk membayar hutang dari ibu janda tadi, sehingga anaknya tidak jadi diambil, dijadikan budak. Anak-anaknya selamat, dan bahkan uang yang dipunyai itu masih bisa dipakai untuk menghidupi ibu janda dan anak-anaknya hari-hari ke depan. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhannya sampai di sini. Lewat cerita ini kita boleh belajar. Waktu kita susah, waktu kita ada masalah, waktu kita sedih, jangan lupa kita semua boleh berdoa. Kita semua bisa berdoa karena Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada kesusahan, mungkin sekarang anak-anak masih kecil, belum banyak masalah. Sampai mungkin nanti kalian besar, kalian sudah dewasa, hidup ini akan banyak permasalahan yang harus dihadapi, harus diatasi. Seperti saat ini juga, kita semua dalam keadaan yang tidak nyaman, toh anak-anak, ya. Semua orang masih dalam keadaan yang tidak gampang sebagaimana mestinya. Tetapi kita mau tetap belajar mencari Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan mencari orang lain, jangan mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Tetapi seperti ibu janda ini lakukan, dia datang kepada Nabi Tuhan, dia datang mencari Tuhan, maka dari situ ada pertolongan. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan mujizat Allah yang besar buat kita. Yang ketiga kita belajar, mari kita sama-sama taat, melakukan firman Tuhan. Tidak perlu banyak tanya, lo kok gini, lo kok gitu, nggak usah. Firman Tuhan katakan apa, mari kita sama-sama lakukan. Sebab waktu kita taat, seperti ibu janda tadi, seperti anak-anaknya, ketaatan kita mendatangkan mujizat yang besar. Yang keempat, harus tetap kita ingat, mujizat Tuhan selalu datang tepat waktu, selalu datang dengan tepat pada tetes yang terakhir, sama seperti minyak ibu janda tadi. Tidak sampai harus luber-luber tidak terkendali. Tidak, anak-anak. Tetapi tetap tepat. Mujizat Tuhan itu terjadi buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Ya anak-anak, ini saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dititipkan ke papa dan mama yang sudah ibadah di gereja dan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja atau bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Baik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Untuk mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas pagi hari ini kami sudah beribadah online. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan persembahan kami ini, Tuhan. Agar persembahan kami ini bisa menjadi berkat buat perluasan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh kasih. Dan dalam
berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kita akan membaca ayat hafalan pagi hari ini yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Tante harap apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik dan juga dapat adik-adik praktekkan di kehidupan sehari. Teman, kita akan mengakhiri pada sekolah minggu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih